Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Babul libas, bab menjelaskan tentang pakaian. An Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirra wal harira, rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Hadis yang pertama dari Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal harra." Nanti atau akan ada kaum dari umatku yang menghalalkan zina, wal hariro, dan menghalalkan harir atau sutra. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan asalnya ada di dalam kitab Al-Bukhari atau dalam riwayatnya Imam Bukhari. Nah, ini memang harus hati-hati ya. Artinya kadang-kadang gini, ada suatu model-model pernikahan atau akad nikah yang kemudian dilihat dalam konteks-konteks tertentu tidak memenuhi terhadap persyaratan dalam pandangan masyhur kebanyakan orang. Satu contoh misalnya begini, namanya kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan menekankan pada perjanjian waktu. Saya nikahi kamu selama 1 bulan. Jadi kawin kontrak nikah itu. Itu yang kawin-kawin ini dianggap halal oleh kelompok-kelompok Syiah. Kata Kanjeng Nabi, besok ke depan umat saya itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Tapi ada hadis lain yang mengatakan 72 golongan dan ada juga yang mengatakan 70 golongan. Ada macam-macam hadisnya. Tapi yang masyhur itu 73 golongan. Sebenarnya sudah nggak aneh. Kita tidak perlu kalut ibaratnya. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi sudah memberitahu, menginformasikan tentang itu bahwa umat kita, umat Islam itu sataf tariku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Satu yang masuk surga, semuanya masuk neraka, kata Kanjeng Nabi. Lalu tanya oleh sahabat, siapa itu yang masuk surga? Hum ahlus sunnat wal jamaah. Mereka adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi hadis yang mengatakan kulluha fil jannah illal wahidah. Semuanya masuk surga kecuali satu. Siapa itu yang satu? Az-zandak. Orang-orang zindik. Nah, di dalam macam-macamnya kelompok-kelompok yang tersebar dalam kelompok Islam ini, ya macam-macam. Ada yang mengatakan misalnya pernikahannya dalam mazhab yang masyhur aja, yang empat mazhab misalnya. Bahwa perkawinan itu sepakat harus dihadirkan wali, harus dihadirkan saksi. Ketika tidak mau wali yang aslinya, maka ada wali muzbir, ada wali hakim nantinya. Misalnya mentok sama sekali, nggak mau dikawinkan. Karena saya pernah ada teman saya itu saking senengnya
Jadi laki-lakinya senang, perempuannya senang, pengen nikah. Tapi orang tua perempuannya itu nggak mau. Pokoknya nggak mau dinikahkan dengan, tidak setuju dinikahkan dengan teman saya yang laki-laki itu. Akhirnya ngajak saya kabur. Ayo kabur, ngajak saya, dua-duanya ngajak saya kabur dalam rangka apa? Dalam rangka mencari kiai untuk dijadikan wali mujbir, atau wali yang menggantikan, wali yang memaksa terhadap, karena kebangkangan wali aslinya lah, wali aslinya. Puter se-Jakarta saya cari semua, kiai-kiai, tokoh-tokoh, ustadz-ustadz yang saya kenal, semuanya minta ampun semua. Gak ada yang mau, mulai dari Cirebon sampai Jakarta. Terakhir ke Buya Said, kata Buya, itu kata siapa nggak mau, boleh katanya. Langsung orang tuanya ditelepon sama Buya, akhirnya besoknya orang tuanya mau dinikahkan, alhamdulillah. Tadinya mau nyari wali mujmir. Ini karena apa? Karena persyaratan. Mujmirnya nggak ada, akhirnya dilarikan ke hakim, ke pemerintah misalnya. Suruh menikahkan dan seterusnya. Tapi dari sekian itu, bagaimana kalau misalnya pengantin perempuannya seorang janda? Maka dia tidak membutuhkan wali, tetapi dirinya lah yang mampu menjadi wali. Yang menjadi penentu adalah dirinya sendiri, maka tidak diperlukan seorang wali. Maka ada pendapat dalam 4 mazhab ini yang berpendapat bahwa perkawinan dengan seorang janda, maka yang menjadi syarat itu adalah harus saksi saja, tidak perlu ada wali. Apalagi sekarang itu, waduh, masya Allah, aneh-aneh ya, orang aneh-aneh. Ada orang suka karena mengandalkan mengandalkan mungkin karena kehebatannya. Jadi misalnya melihat orang, suaminya melihat istrinya orang cantik, gitu, disukai, lalu kemudian disuruh pisah. Nanti habis itu kawin dengan saya. Waduh, enak sekali itu. Dalam artian aqwamun yastahillunal harra. Jadi ketika kita berada sekarang itu dalam konteks di mana menemukan hal yang demikian, sebenarnya Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa kelak besok ada kelompok-kelompok yang menghalalkan terhadap al-hirra atau terhadap perzinahan. Mana yang kedua, yastahillunal hirra di sini maksudnya adalah orang sudah mulai menghalalkan untuk membiasakan diri untuk tidak menganggap aneh terhadap situasi di mana kita dalam keadaan membuka aurat. Gitu. Jadi kita itu punya aurat, punya aurat. Kemudian kalau kita hanya menggunakan celana dalam saja jalan-jalan, itu udah dianggapnya udah biasa aja, udah nggak aneh. Gitu. Atau perempuan hanya pakai biasa saja dengan CD-nya jalan ke pasar misalnya. Dan itu dianggapnya menjadi sesuatu yang lumrah. Aqwamun yastahillunal harra, ada kelompok yang sudah menganggap biasa tentang keterbukaan aurat. Mengarah ke sananya, mendekati ke sananya, waduh, itu udah macam-macam. Apalagi kebijakan yang baru itu ya, kebijakan tentang kondom gratis terhadap anak-anak sekolah gitu. Waduh, itu harus dilawan benar-benar bareng-bareng ini. Karena ngeri, karena itu kan cara pahamnya, masa reproduksinya, kesehatannya masih lemah, tapi sudah punya anak. Tidak memikirkan perbuatan zinanya itu nggak dilihat. Yang menjadi fokus adalah bagaimana melakukan perzinahan yang tidak menghasilkan terhadap penyakit. Itu saja. Yang penting wongnya sehat, yang penting wongnya orang anak. Cuma itu saja yang dipikirkan. Tapi apakah ini perbuatan perzinahannya tidak ditekankan? Pembagian ini seolah akan melegalkan terhadap perbuatan zina. Dan itu ya boleh jadi dalam pemaknaan yang pertama ini, yastahilluna al-hirra, itu dalam makna yang tadi yang awal itu menghalalkan terhadap zina. Kalau selain pembukaan aurat, wal hariro, dan menghalalkan terhadap sutra. Yang kedua, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashriba fi aniyatid dhahabi wal fiddati wa an nakula fiha wa an lubsil hariri wa dibaji wa an najlisa alaihi, rawahu al-Bukhari.
Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dengan menggunakan tempat, menggunakan gelas, menggunakan apapun yang terbuat dari zahab, emas, dan terbuat dari perak. Kalau minum kopi manis. Ini kalau tempatnya gelasnya terbuat dari zahab dan dari perak, itu oleh Rasulullah dilarang. Hukumnya adalah haram. Haramnya haram apa? Kopinya haram nggak? Kopinya nggak haram. Videonya apa? Haram? Nggak haram. Yang haram itu apa? An-nasrubanya, pekerjaan meminumnya itu. Pekerjaan meminum kopinya itu diharamkan. Wa yakula fiha, dan juga tidak boleh makan menggunakan tempat yang terbuat dari fiddah, zahab dan fiddah. Wa an lubsil harir, dan Kanjeng Nabi juga melarang untuk menggunakan atau memakai sutra tipis. Al harir itu sutra tipis, wadabij, wadibaj, dan juga sutra tebal. Wa ayyajlisa alaihi, dan duduk di atas semeknya nganggo yang terbuat dari sutra. Satu lagi aja. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a usbu'aini aw thalathin aw arba'in, muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang an lubsil hariri, memakai harir atau memakai sutra, illa mawdi'a usbu'aini, kecuali sebesar 2 jari, au talatin au arba'in, atau 3 jari atau 4 jari, muttafaqun alaih li muslim. Jadi kalau hanya sutra itu hanya pepaes sebagai hiasan dari pakaian kita saja, yang besarnya cuma 2 jari atau paling besar 4 jari, itu ya nggak apa-apa. Misalnya ini pakaian saya supaya gagah, supaya kelihatan keren, supaya kelihatan mewah misalnya. Maka kita gunakan kantongnya. Kantongnya ini bahannya dari harir sutra, tapi tidak besar kantongnya, cukup terbesar dari 4 jari saja. Itu nggak apa-apa. Atau 2 jari saja. Ada cangkolannya, ada cangkolan begini misalnya. Itu bahannya dari harir, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semuanya dari harir, itu tidak diperbolehkan. Muttafaqun alaih wal lafdhu muslim. Jadi hadis yang ketiga ini menandakan bahwa harir fungsinya ketika dijadikan sebagai sebuah pernak-pernik saja dalam pakaian kita, bukan menjadi bahan utama, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau menjadi bahan utama untuk menutupi tubuh kita, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Diperbolehkan hukumnya menggunakan harir yang bercampur dengan bahan lain dengan komposisi yang sama. Itu, yang komposisinya yang sama. Itu menurut para ulama. Kebanyakan para ulama. Ada orang yang menyatakan, ulama yang lebih akhwat, yang lebih hati-hati lagi, itu menyatakan bahwa ini tidak diperbolehkan karena keterhati-hatiannya. Alasannya adalah alasan al-ikhtiyar. Wa an Anasin radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.